Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Habibi, mahasiswa PJJBAI semester 5, kelas A29 dengan nomor induk mahasiswa 228 1131444 akan mencoba menjawab studi kasus yang telah diberikan oleh Bapak dosen mata kuliah fikih, yaitu beliau Bapak Dr. Arif, terkait dengan isu yang baru hangat di masyarakat terkait dengan bagaimana perspektif fikih terkait dengan status halal produk daging yang berasal dari laboratorium atau yang lebih dikenal dengan cultured meats. Sahabat media yang berbahagia, dalam perspektif fikih, status halal produk daging yang berasal dari laboratorium atau culture made masih menjadi topik yang sedang dipelajari oleh para ulama. Nah, berikut akan saya coba uraikan terkait dengan pandangan dari olahan daging ini yang dilihat dari sudut pandang dalil Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Yang pertama, dari bahasan dalil Al-Quran. Al-Quran ini menekankan bahwa makanan yang halal itu adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, maka makanlah yang halal yang telah dijadikan Allah untukmu, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi dengan kerusakan. Oleh karena itu, dari firman Allah ini bisa kita uraikan bahwa jika cultured meat itu tidak melanggar prinsip-prinsip halal seperti yang tidak menggunakan bahan yang haram, maka bisa dikatakan atau dikategorikan halal hukumnya. Sekarang kita lihat dari tinjauan hadis. Dalam hadis ini tidak ada keterangan secara spesifik tentang cultured meat, karena teknologi ini baru dan belum ada pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Namun, hadis secara umum mengajarkan untuk menghindari segala hal yang tidak jelas atau syubhat dan mencari keamanan dalam hal makanan. Seperti hadis yang telah diuraikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, janganlah kamu makan dari segala sesuatu yang kamu tidak tahu, karena mungkin ada yang halal dan mungkin ada yang haram. Jadi kalau dari si hadis, itu lebih baik kita hindari untuk makanan itu, karena kita tidak tahu sumbernya apakah itu benar-benar halal atau haram. Jadi lebih kepada konteks kehati-hatian. Kemudian dari sudut pandang ijma' ulama, para ulama modern itu telah memberikan pandangan tentang produk olahan daging laboratorium atau cultured meat. Beberapa ulama menyatakan bahwa cultured meat itu dapat dikategorikan halal apabila dia memenuhi syarat sumber selnya yang berasal dari hewan yang telah disembelih secara halal atau sesuai dengan syariat dalam Islam, dengan menyebut asma Allah dan takbir, kemudian dihadapkan kepada kiblat, kemudian disembelih. Kemudian yang kedua syaratnya proses pembuatannya. Pada proses pembuatannya tidak melibatkan bahan-bahan yang haram atau prosedur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang ketiga dari prinsip keselamatan, dari syarat keselamatan. Produk harus benar-benar aman untuk dikonsumsi sehingga tidak membahayakan pada kesehatan manusia. Hal ini seperti yang telah dilakukan oleh Majelis Ulama di Islam Singapura atau MUIS, menyatakan bahwa cultured meat itu dianggap halal jika memenuhi syarat-syarat
ketiga syarat yang saya sebutkan di atas, yaitu dari sumber selnya, proses pembuatannya, dan keselamatannya itu terpenuhi semua, maka produk olahan daging ini termasuk kategori halal. Dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan atau benang merah bahwa cultured meat itu dikategorikan halal jika memenuhi syarat-syarat di atas. Namun penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan memastikan bahwa produk olahan daging tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di agama Islam. Islam ini adalah agama yang luar biasa, detail, komplit, sehingga dengan kajian-kajian fikihnya ini akan memberikan kemanfaatan, terlebih dari kemanfaatan pada kesehatan. Makanya Islam ini agama yang komplit, agama yang benar-benar mencakup segala hal, apapun itu ada tata aturannya. Mudah-mudahan dengan kita semakin memperdalam Al-Quran, memperdalam kajian-kajian fikih tentang kehidupan kita, maka akan semakin matang kita untuk bersikap dan mengambil kebijakan pada hal ini, yaitu konteks produk-produk olahan makanan atau daging yang sekarang sedang berkembang di masyarakat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.